Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sudah berapa hari kalian berada di sini? Beda-beda ya? Masih semangat? Apa sudah mulai kempor? Jaga semangat kalian di dalam berjihad di jalan Allah. Menuntut ilmu jihad bukan? Jihad. Jihad. Kalau untuk saat ini, pada masa saat ini, menuntut ilmu adalah jihad yang paling utama. Jihad melawan apa? Kebodohan. Diri kita ini semuanya bodoh. Butuh dijajah bodoh itu. Butuh dijajah enggak? Butuh. Harus dihapuskan. Yang kedua, jihad melawan, kalau sudah punya ilmu, nafsunya bisa dikendalikan. Jihad melawan nafsunya. Baru nanti kalau sudah bisa mengendalikan, ketika ada panggilan perang bisa maju. Perang tanpa ilmu bisa nggak menggunakan senjata? Nggak bisa. Harus pakai ilmu dulu ya. Nah, pembahasan kita yaitu tentang berjuang untuk meraih kesuksesan. Berjuang untuk meraih kesuksesan. Ana mau tanya sama antum. Jawab secara spontan ya. Ketika ada kalimat sukses, apa yang ada di pikiran antum? Antum? Bukan. Sukses itu gambarannya di pikiran antum apa? Wah, sukses itu berarti bisa tercapai cita-cita. Pokoknya cita-citanya apa? Masuk surga. Kalau spontan apa? Spontan. Langsung tek, sukses. Apa? Antum?
Larinya kemana? Dunia. Ya kan? Kalau orang dikatakan sukses, kemana langsung pikirannya melayang? Dunia. Sukses secara dunia yang pertama kali di benaknya langsung sukses itu larinya kemana? Dunia. Ini sukses yang fana, sukses yang tidak kekal, yang tidak hakiki. Sukses kalau secara dunia yang dipikirkan ini tidak kekal abadi, ada temponya, ada masanya. Ya, kalian semua pengen sukses nggak? Kalian pengen sukses nggak? Iya. Sukses kok nggak semangat, pengen sukses tuh semangat. Iya, gitu loh. Pengen sukses nggak? Kayaknya masih kurang greget gitu loh. Yang semangat. Pengen sukses nggak? Iya. Gagah gemulai. Ya? Enggak. Jangan. Kita tuh harus gagah perkasa. Jangan gagah gemulai. Lebay aja. Ya? Sukses itu impian semua orang. Kalian pengen nggak sukses? Pengen. Saya aja pengen kok. Orang yang nggak pengen sukses berarti ada tanda tanya pada dirinya. Bisa jadi dia gila, bisa jadi kalau nggak gila, ya ada yang error. Ya, iya toh? Ya, orang kalau dikatakan sukses itu larinya ke mana? Dunia. Sukses, ya, punya jabatan, ya, sukses, dapat gelar sarjana, sukses dalam bidang perdagangan, ya, ini semuanya larinya ke situ, ke dunia. Setiap orang punya pandangan atau sudut pandang atau cara pikir yang berbeda-beda ketika dikatakan sukses. Kalau petani berarti dia suksesnya gimana? Pertaniannya maju. Kalau berdagang suksesnya bagaimana? Perdagangannya maju, punya untung yang banyak, buka cabang di mana-mana. Kalau pegawai bagaimana? Sukses diterima di suatu instansi pemerintahan atau yang lainnya, ya. Kemudian naik jabatannya terus sampai jabatan yang tertinggi. Nah, karena sudut pandang yang berbeda-beda, cara tempuhnya pun berbeda-beda, cara mendapatkannya pun berbeda-beda. Di sini saya akan membacakan atau membawakan dua firman Allah tentang kesuksesan. Dua firman Allah saja. Yang pertama, firman Allah yang menjelaskan tentang jalan kesuksesan. Ya, tentang jalan kesuksesan. Bagaimana bisa ditempuh, bisa didapat, bisa diraih, atau bisa diperoleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat yang kalian semua hafal, insya Allah semuanya hafal. Surat apa? Ada yang tahu? Mungkin dapat bocoran. Surat Al-Asr. Surat apa? Al-Asr. Ada berapa ayat? 3 ayat.
Di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Ya kan? Kata Allah apa? Manusia ini benar-benar dalam keadaan merugi. Kecuali kata Allah, ya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh dan menasehati atau saling menasehati, ya, dalam mentaati kebenaran dan juga saling menasehati dalam menetapi kesabaran. Ada 4 hal, 4 poin yang ini wajib semuanya ini, ya, keempat-empatnya ini wajib dikerjakan. Ya. Empat-empatnya ini kunci sukses untuk meraih keberhasilan. Yang namanya kunci itu dia bergerigi apa tidak? Iya. Ada nggak kunci yang bentuknya polos, ya, rata gitu? Nggak ada. Kunci itu semuanya bergerigi. Nah, di dalam meniti kesuksesan ada 4 hal. Ini geriginya 4 ini. Kalau patah satu, tidak bisa terbuka. Semuanya harus ada. Ya. Nah, inilah arti sebuah kesuksesan yang hakiki yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah yang pertama. Firman Allah yang kedua, ya, ada di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185. Surat Ali Imran ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap-tiap jiwa atau tiap-tiap jiwa, ya, akan merasakan mati. Ini pasti, sesuatu yang pasti. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang menipu, yang memperdaya, yang mengecoh. 2 ayat tadi saling berkaitan. 2 firman Allah tadi saling berkaitan. Kalau mau beruntung, nggak rugi di dunia, amalkan 4 hal tadi. Agar di dunia, di akhirat bisa
bisa sukses, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nah, selesai pembahasan kita. Udah selesai tak? Ya, kita rinci semampu saya. Di firman Allah yang pertama dalam surat Al-Asr, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengawalinya, wal asr, demi masa. Masa itu apa sih? Masa itu waktu. Waktu ini bisa detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Bisa pagi, siang, sore, malam. Itu semua masa, waktu, ya. Di waktu-waktu itu tadi, ya, di masa-masa itu, ya, manusia itu beraktivitas, ya. Tiap detiknya kita tuh beraktivitas. Jantung kita beraktivitas tiap hari apa tiap menit apa tiap detik? Apa berapa hari sekali? Jantung kita tuh nggak pernah berhenti, ya. Masya Allah, ya, subhanallah. Allah ciptakan, ya, kita ini sudah istirahat tidur ngorok ngelengger sampai ngiler, netes-netes, banjiri tempat tidur, ya. Jantung juga nggak istirahat. Nih, beraktivitas terus. Kapan berhenti? Ketika sudah mati. Nah, Allah katakan demi masa. Ingat, berarti di sini Allah menetapkan, ya, waktu itu sangat berharga. Sangat berharga. Orang kalau tidak bisa memanage waktunya, mengatur waktunya, dikatakan oleh Allah orang yang merugi. Rugi dia. Dalam satu hari 24 jam dia tidak beramal soleh, apa yang dia dapatkan? Dosa. Ya. Allah bersumpah demi masa ini, berarti waktu ini memang sangat berharga dan sangat dibutuhkan oleh manusia ketika dia masih hidup dan berada di dunia. Ditafsirkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, ya, tentang firman Allah dalam surat Al-Asr ini, kerugian itu memiliki tingkatan. Kerugian itu memiliki tingkatan. Tingkatan yang pertama, ada orang yang merugi secara total. Rugi total dia. Setiap hari, satu hari 24 jam, ya, total dia rugi. Sehingga, ya, ruginya tidak hanya di dunia, melainkan sampai ke akhirat. Yang pertama, rugi secara total. Dia rugi, ya, di dunia dan di akhirat. Orang yang semisal ini, tempat yang layak bagi mereka di mana? Di neraka. Yang berikutnya yaitu orang yang merugi tapi tidak total. Ruginya enggak menyeluruh, ya. Dia rugi dalam beberapa hal dan sukses dalam hal yang lain.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya manusia ini memiliki potensi rugi, memiliki potensi bisa mendapat kerugian, ya. Tapi ada pengecualian, ya. Siapa mereka? Kata Allah, ya, orang-orang yang beriman dan memahami apa yang mereka imani, kemudian dia beramal soleh, kemudian menasehati dalam kebenaran, yaitu berdakwah, dan juga menasehati dalam ketaatan, ya, sabar dalam ketaatan dan juga sabar dalam menjauhi kemaksiatan dan sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyempurnakan 4 hal ini, seseorang akan mendapatkan kesuksesan. Nah, ini yang ditafsirkan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, ya. Kemudian kita masuki gigi kunci yang pertama, yaitu iman. Iman artinya secara bahasa adalah membenarkan. Secara bahasa iman artinya apa? Membenarkan. Kalian percaya nggak kalau gula itu rasanya manis? Percaya nggak? Beriman kalian? Beriman. Nggak sampai percaya berarti nemen, nggak pernah makan gula. Ya, padahal Indonesia itu punya pabrik gula besar, khususnya Lampung nih, besar pabrik gulanya. Kok nggak pernah nyicipi gula? Ya, percaya nggak? Ada nggak sesuatu yang kalian belum beriman, ya, tentang dunia ini, ya, dunia? Contohnya kayu ini, rasanya apa? Ada yang pernah nyicipi? Hah? Saya belum pernah nyicipi. Nah, butuh ilmu nggak untuk tahu? Butuh ilmu nggak? Butuh. Kalian bisa mengatakan gula itu manis dari mana asalnya? Mana dalilnya? Pokoknya gitu. Kalau urusan dunia nggak pakai dalil nggak apa-apa. Saya pernah nyicipi, Tat. Oh iya, bagus. Yaitu namanya ilmu. Kayu ini rasanya apa? Nggak tahu, Sat. Sama. Tanya sama apa? Rayap kalau mau tahu rasanya. Butuh ilmu, ya kan? Nah, itu secara bahasa artinya membenarkan. Adapun secara istilah syar'i, iman adalah perkataan di lisan, keyakinan di dalam hati, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan, dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Saya ulangi, ada kok yang HDI dah belajar ini, ya dah? Apalagi yang sudah selesai, tinggal pengabdian, dah tahu ini. Ya. Iman adalah perkataan di lisan,
keyakinan di dalam hati, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan, dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Nah, ini iman. Dan iman ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertingkat-tingkat. Ya. Bercabang-cabang. Ada memiliki sekitar 70 lebih atau 60 lebih cabang iman ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi tingkatannya adalah perkataan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan sifat malu merupakan bagian dari iman. Sifat malu merupakan bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Dari hadis ini ternyata iman itu ya terdiri dari 3 unsur. Ya. Dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan hati. Terdiri dari 3 unsur. Dengan ucapan qaulu la ilaha illallah, dengan perbuatan menyingkirkan gangguan dari jalan, dengan hati apa? Sifat malu. Orang itu kalau sudah beriman, rasa malunya tinggi. Malu itu letaknya di mana? Di hati. Malu itu letaknya di hati. Enggak ada orang yang tahu. Enggak ada orang yang tahu. Kecuali dinampakkan baru. Orang tuh kalau malu-malu biasanya diem, nunduk, ya kan? Malu-malu kayak yang santri baru ini. Malu-malu, belum punya teman ngobrol yang pas, ya. Malu itu adanya di hati. Ya, tidak sempurna, bahkan tidak sah keimanan seseorang kecuali dengan 3 unsur tadi. Ya. Apa contohnya? Kalau keimanan itu, ya, ketika keimanan itu hanya ada di hati dan anggota badan saja, maka seseorang belum dikatakan beriman. Ingat, kalau di hati sudah ada iman, anggota badan sudah melaksanakan, tapi lisannya belum mau mengucapkan, dia belum dikatakan
beriman. Contohnya siapa? Ada yang tahu? Coba kasih contoh. Hah? Iya, Abu Thalib. Ada yang dengar ucapan Abu Thalib? Insyaallah. Barakallahu fiik. Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengetahui kebenaran, membela Rasulullah, ya, di dalam berdakwah. Taruhannya nyawa loh. Jadi dekeng dia. Tahu keponakannya ini dalam kebenaran, dibela sampai mati-matian, ya. Tapi karena nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, mana tempat kembalinya? Neraka. Termasuk penghuni neraka yang kekal, ya. Kalau iman itu hanya di hati dan di anggota badan, belum sampai apa, dan lisannya tidak mau mengucapkan, dia belum dikatakan beriman. Harus 3 unsur tadi dilaksanakan. Demikian juga ketika iman, ya, itu ada pada amalan dan lisan, tapi hatinya enggak jalan. Hatinya enggak jalan. Dia belum dikatakan beriman. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Orang-orang munafik. Lisannya mengucapkan enggak? Lisannya mengucapkan la ilaha illallah enggak? Mengucapkan. Ya. Anggota badannya, ya, mereka melaksanakan sholat, ya, puasa. Syariat Islam dilaksanakan. Tapi hatinya menolak, menentang, membenci. Bahkan ketika mereka beramal, amalannya itu hanya untuk pamer dia di hadapan para sahabat. Nih loh, saya orang Islam, saya mengerjakan amal soleh, saya ini orang soleh loh. Dan sifat kemunafikan ini bisa masuk ke seluruh manusia, termasuk kita. Kalian, ya, bangun. Jam berapa bangun? Jam 3. Ya, gangguin aja. Sholat. Deng. Pak Sapam. Ya. Apalagi lemarinya yang bawah itu besi. Wah, mantap. Breng. Ya. Bangun. Subuh. Enggak subuh nih, kalau subuh sebelum subuh udah bangun ya kali ini, alhamdulillah. Asar biasanya nih. Bangunin, ya. Enggak santri lama, enggak santri baru. Ya imbang-imbangan lah, 11-12. Ya, semoga Allah beri hidayah kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah dengan ikhlas, sehingga Allah cabut rasa munafik di dalam hati kita. Munafik itu adanya di hati. Penyakit hati paling berbahaya itu. Tidak akan hilang kecuali dengan ilmu yang hak dan kemauan yang kuat. Butuh kegigihan dan kesabaran, ya kan? Kemudian, masya Allah, dah hampir habis. Ya. Yang berikutnya adalah, belum. Ya. Jadi iman itu ada karena ilmu.
Orang yang beramal tanpa ilmu dia akan sesat. Ya. Kita harus mempelajari bab-bab keimanan, karena nanti di sana akan masuk pelajaran ketauhidan, pengesaan Allah ya, di dalam perbuatannya, di dalam peribadahan kepadanya, dan di dalam mengimani atau mempercayai Allah ini punya nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, dan sifat-sifat yang mulia. Dan nama-nama Allah ini semuanya punya sifat, beda dengan nama kita. Namanya Ihsan, tapi kadang perbuatannya enggak ahsan, ya kan? Berbeda nama Allah. Kalau nama Allah itu namanya pasti ada sifatnya, pasti. Bagaimana kita bisa mempercayainya? Dengan belajar, belajar yang giat, belajar yang sungguh-sungguh, agar kita sukses dalam beriman. Kalau sudah sukses dalam beriman, yang berikutnya, poin yang berikutnya yaitu beramal yang saleh. Kita amalkan ilmunya. Orang yang punya ilmu tapi nggak beramal, ibarat pohon yang nggak berbuah, tumbuh tapi nggak ada buahnya. Jangankan kembang, buah aja, jangankan buah, ngembang aja enggak. Kalau ada bunga, di situ ada buah. Ya, kalau kalian ingin ilmu kalian itu bermanfaat, diamalkan. Beramal yang soleh, yaitu agar sukses di dunia dan di akhirat. Harus punya tabungan. Orang yang beramal soleh ibarat dia menabung. Orang yang beramal buruk sama, dia juga ibaratnya juga menabung. Tabungan akhirat itu ada dua, tabungan surga dan neraka. Orang yang baik, amalannya bagus, berarti tabungannya larinya ke surga. Orang yang suka berbuat maksiat, berarti dia nabung mau ngapling di neraka. Ya. Seorang dikatakan dia beramal soleh, ini ada syaratnya dua. Syarat beramal soleh itu dua. Kalian sudah banyak yang tahu ini. Ikhlas yang pertama, ya kan? Ikhlas. Ikhlas ini letaknya di mana? Di hati. Kalau nggak ikhlas, ya sama dengan orang-orang munafik tadi. Ya. Kalian menuntut ilmu kalau nggak ikhlas, nggak berbarokah ilmunya. Harus ikhlas. Beramal soleh itu harus ikhlas yang pertama. Yang kedua, harus sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Karena apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan ini adalah wahyu dari Allah, dan Rasulullah ini adalah penyambung antara Allah dan manusia di dalam beribadah. Kita tidak akan tahu tata cara beribadah kalau tidak ada wahyu dari Allah. Tata cara ibadah itu hak Allah yang mengatur. Kita nggak boleh buat-buat.
Barang siapa yang membuat-buat tata cara ibadah sendiri, maka dia tertolak sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat suatu perkara yang baru dalam agama kami yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut ditolak. Tata cara atau apa? Ya, tata cara agama tersebut ditolak, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Atau man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada ajaran kami di atasnya, tidak ada perkara kami di atasnya, maka dia tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kalau sudah sesuai amalan tersebut, sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut makbul, diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya, poin yang berikutnya, kalau sudah beramal, kita ajarkan kepada orang lain. Sudah punya ilmu, diamalkan, diajarkan. Karena ini termasuk kunci sukses dalam menjalani kehidupan. Mau sukses, ya, selain beramal harus mengajarkan, terutama kepada keluarga kita. Ajarkan semampu kita kepada orang tua kita, adik kita, ya, saudara-saudara kita, kakak atau siapa, adik kita atau siapa, paman, bibi, atau mbahnya, atau tetangganya. Ajarkan. Jangan pulang dari pesantren, pulang dari mondok, ya, yang dibawa pulang adalah apa? Kebiasaan buruk temannya yang ada di pesantren. Jangan seperti itu. Itu memalukan, merusak nama baik pesantren itu sendiri. Kadang saya itu malu ketika melihat santri mau pulang. Subhanallah, pakaian yang mereka kenakan ini bukan pakaian keimanan, bukan pakaian yang islami, pakaian yang meniru orang-orang kafir atau orang-orang fasik, yang mungkin di mata orang yang melihatnya, yang dia tidak punya ilmu agama, keren, maco. Zaman dulu bilangnya maco, sekarang apa? Keren itulah ya, gaul, ya. Tapi di pandangan orang yang berilmu, ustadznya ngelihat itu, ya Allah, saya tuh gak ngajarkan kalian pakai pakaian kayak gitu loh. Dalam hati mereka itu berbetik seperti itu. Dari mana kalian dapat ilmu pakai pakaian seperti itu? Celana kayak apa itu? Bambu runcing, pensil, ya, ya, membentuk lekuk tubuh. Nggak baik. Pertama, dalam kesehatan aja nggak baik itu. Peredaran darah tentunya nggak akan lancar, nggak lancar karena terikat. Tapi ini molor loh, Tat. Walaupun molor, malah ngikat dia, nggak baik.
Cari pakaian yang syar'i. Jangan malu ya, membawa syiar agama Islam. Berdakwah itu enggak harus kalian ngomong di masjid, ngumpul orang banyak, bla 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 bla, enggak harus. Berdakwah itu bisa dengan akhlak yang baik. Berdakwah ini sudah tutur kata yang lembut, pakaian yang baik. Kadang ada sebagian santri yang pulang itu ya, ya Allah, kadang saya itu agak gimana, dalam hati saya itu sedih lah itu ya. Pakaiannya subhanallah. Ya saya maklumi, anak muda pengen gaul itu lumrah. Cuma gaulnya itu yang syar'i gitu loh. Gaul itu jangan sama orang-orang yang kafir. Gaul itu sama orang-orang yang iman gitu loh. Orang-orang beriman itu bergaul sama Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bergaul kepada syaitan. Kalau sudah punya ilmu, diamalkan ya. Setelah diamalkan, diajarkan. Setelah diajarkan, harus bersabar di atasnya. Ini poin yang keempat. Sabar di atas ilmu berat. Berat akhi, sangat berat. Berat campur banget. Kalian di sini ya, ngumpul orang-orang yang seragam. Seragam dalam apa? Ingin sama-sama menunaikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang tua kalian yang tinggal di rumah kalian sana, jauh dari orang-orang, atau bahkan sendirian di kampungnya, dia menegakkan sunnah sendiri. Ketika kalian pulang, ingin orang tua kalian itu, kalian membantu orang tua kalian dalam menyemangati perkara yang sunnah, mengenakan pakaian yang sunnah, yang syar'i. Orang tua tuh pengennya kayak gitu ya. Jangan pulang dari pondok malah gaul ya, pakai pakaian yang seksi. Laki-laki pakaiannya seksi ya, bahaya. Orang tua kalian di sana nggak ikut tahlilan, nggak ikut yasinan, nggak ikut kumpul-kumpul bersama orang-orang yang ada di kampungnya, pasti dicemooh ya kan, dicaci, dihujat. Dasar orang nggak mau serawungan, nggak mau kumpul sama tetangganya ya, nggak mau bermasyarakat ya, dihujat seperti itu. Harus sabar orang tua kalian. Kalian ditaruh di sini agar nanti pulang bisa mengajari, bukan malah tambah gaul. Ya. Coba kalian lihat para sahabat, ketika mereka sudah beriman, kemudian mereka mengamalkan apa yang mereka imani, kemudian mereka menampakkan iman mereka, mereka harus sabar terhadap ujian-ujian yang Allah berikan ya. Alhamdulillah kita ini lahir ya dari orang tua yang sudah masuk Islam. Nggak berat-berat amat gitu loh. Coba kalau kalian ya, kalian bayangkan kalian tuh hidup di masa para sahabat, yang mana di sekitarnya itu orang-orang musyrik,
orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nyembah Allah aja nyumput-nyumput, ketahuan disiksa. Ya, Bilal bin Rabah, seorang budak yang luar biasa kuat keimanannya. Ya, pernah dia itu disiksa dengan diikat lehernya, kemudian diberikan tali ini kepada anak-anak bos, anak-anak juragan, anak-anak majikan. Ya, digambarkan atau dibayangkan, dimisalkan, ya, seperti seekor binatang, ditarik sana, ditarik sana. Yang namanya anak-anak seneng mainan, apalagi anaknya bos, kurang ajarnya luar biasa. Ya, ditarik, 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 akhirnya terluka. Pernah juga Bilal bin Rabah ini, ya, karena keimanannya disiksa setiap hari tuh nggak henti-henti sampai puncak siksaannya. Puncak siksaannya dia dibawa keluar, dilemparkan, ya, di tanah yang padang yang berkerikil. Daerah Mekah sejuk nggak? Sejuk, panas, nggak ada pepohonan yang tumbuh, tandus, gersang. Nggak kayak Indonesia, masih ada hawa-hawa sejuknya walaupun panas-panasan. Dilemparkan, ditelentangkan dalam keadaan lapar dan haus, diterik matahari di siang hari, ditimpahkan di atas dadanya batu yang besar, kemudian disuruh murtad. Kamu kalau mau selamat, bisa bahagia, nggak dapat siksa, keluar kamu dari agamanya Muhammad. Dalam keadaan yang lapar, haus, kepanasan, sakit, otaknya masih cerdas, hatinya masih suci bersih, dia katakan Ahad, Ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Kemudian apa? Allah tolong. Allah tolong dengan mendatangkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dibebaskanlah dia dengan bayaran yang mahal. Setelah bebas, dia diangkat menjadi muadzin. Muadzinnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia enggak hidupnya setelah itu? Mulia. Berkat apa? Berkat kegigihannya, berkat kesungguhannya dalam menetapi keimanannya. Iman yang di atas ilmu yang benar, amal yang benar, dan kesabaran yang jujur. Allah selamatkan dia. Belum mati aja sendalnya dah masuk surga. Apalagi orangnya yang pakai sendal. Berat nggak? Berat, harus disiksa. Kalian nggak perlu disiksa, cuma harus belajar. Tempat yang sejuk, nggak terik, nggak kepanasan. Wah, ini penjara suci, Ustaz. Masya Allah, saya tuh berapa kali tuh ngeliat tulisan penjara suci, tapi dalam bahasa Inggris apa itu? Jail apa namanya? Purjail ya? Apa? Iya, purjail, penjara suci. Masya Allah. Kebebasan kalian itu harus dikunci. Hawa nafsu itu harus dikunci, dikurangi. Kalau dihapus nggak bisa hawa nafsu itu, karena sudah ketetapan dari Allah, manusia itu punya hawa nafsu.
yang senantiasa mengajak kepada keburukan, dikurangi. Kalau hilang nggak bisa, tapi dikurangi bisa. Sebagaimana iman itu bisa naik dengan ketaatan, nafsu itu bisa turun juga dengan ketaatan. Dan iman ini tadi bisa hilang atau bisa turun dengan kemaksiatan. Sama, ketika kita bermaksiat, nafsu kita ini subur. Nah, kemudian kita bahas ayat atau firman Allah yang kedua. Sebentar aja. Dalam surat Ali Imran ayat 185. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa ini pasti akan merasakan kematian. Pasti mati. Enggak ada yang enggak mati. Enggak ada manusia yang hidup kekal abadi. Ada Ustaz, siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dia nanti juga mati. Kapan? Di akhir zaman. Di akhir zaman dia mati. Manusia yang umurnya panjang cuma satu, ya Nabi Isa itu. Kalau saya tahu, tapi yang saya tahu, nggak tahu kalau Nabi Adam, mungkin panjang juga itu. Subhanallah ya. Ya, setiap jiwa ini pasti mati. Tidak ada yang kekal abadi. Oleh karenanya bekalnya harus banyak. Kita ini sedang naik tangga loh ya. Dari tangga ruh masuk ke dalam tangga rahim, kemudian naik lagi tangga dunia nyata, naik lagi nanti tangga barzah, terus sampai atasnya sendiri, jegur neraka apa naik surga. Seperti itu ya. Kemudian di dalam ayat ini surat Ali Imran ayat 185 kata Allah, wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah nanti akan menyempurnakan ganjaran ketika di akhirat. Allah tidak akan pernah menyempurnakan ganjaran di dunia, enggak pernah. Dunia ini bukan tempat mencari sempurnanya pahala, bukan. Tapi untuk mengumpulkan pahala. Pahala keburukan dan pahala kebaikan. Jika dia punya pahala kebaikan, nanti Allah akan sempurnakan di akhirat. Dan jika dia punya pahala keburukan, Allah pun akan sempurnakan pahala keburukannya di mana? Di akhirat juga. Orang yang punya pahala kebaikan masuknya kemana? Nah, surga. Kalau pahalanya buruk masuk ke neraka. Udah sempurna itu, sempurna. Bahkan kalau orang yang masuk ke dalam surga Allah masih ditambah lagi dengan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen gak kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau orang yang imannya jujur pasti pengen banget. Kemudian ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Nah, ini barang siapa yang dijauhkan, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses. Sukses. Berhasil dia hidup di dunia, berhasil pula dia hidup di akhirat.
Karena kesuksesan itu ukurannya bukan harta, bukan tahta, tapi amal yang baik. Coba, siapa yang bisa memberikan contoh orang yang sukses di dunia dan di akhirat? Ada loh contohnya, sudah ada. Tuh, banyak. Ya satu aja lah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan para rasul, mereka lah orang-orang yang sukses hidup di dunia dan juga di akhirat. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat mereka. Ya, kalau yang terdekat ya Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Bahkan belum masuk surga sudah diberi kabar mereka pasti masuk surga. Sudah dikabarkan mereka pasti masuk surga. Subhanallah. Sudah punya ijazah, lulus. Kalau kita ini masih belum jelas, masih abstrak. Kemudian yang berikutnya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Penutupan ayat ini, subhanallah, perhatikan. Kehidupan dunia itu tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Dunia ini tempatnya tipu daya. Semua yang ada tidak kekal abadi. Ya, mudah hilang. Coba, tadi pagi kalian ngapain? Seneng-seneng umpamanya, seneng-seneng Tat. Ya seneng-senengnya ngapain? Ulangi lagi, bisa nggak? Ya nggak bisa Tat, udah hilang, udah tadi pagi, nggak bisa diulangi. Sudah beda umpamanya sekarang seneng-seneng lagi, udah beda dengan yang pertama tadi. Kayak kalian baru datang terus ketemu temen, senengnya, seneng nggak? Keuangan berat, ya Allah, pengen tak, ya. Sama. Begitu sudah ketemu ya seneng. Sekarang senengnya sama nggak dengan yang kemarin? Dah berbeda. Dah berbeda, nggak sama, nggak bisa terulang, ya kan? Ini namanya fana, nggak kekal abadi. Nah, jadi kita wajib berjuang untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga sudah diamalkan oleh para sahabat yang mereka berhasil melewati rintangan-rintangan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, mungkin ini dari saya. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salahnya itu dari kurangnya ilmu yang saya miliki. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.